Tarif ekspor Indonesia ke Amerika jadi 0%. Apakah ini kemenangan diplomasi terbesar abad ini? Bersama Suara Ruai, mari kita bahas bersama-sama. Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bongkar satu sumber yang lagi rame banget ngebahas soal kesepakatan dagang raksasa antara Indonesia sama Amerika Serikat. Dan ini bukan sembarang kesepakatan loh. Sumber ini ngegambarinnya sebagai kemenangan telak buat Indonesia, yang katanya bahkan bisa mengubah peta ekonomi di kawasan kita. Penasaran kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng klaimnya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya satu perjanjian dagang yang sama bisa jadi kemenangan besar buat satu negara, tapi di saat yang bersamaan, setidaknya menurut sumber yang kita bahas ini ya, justru jadi malapetaka buat tetangganya. Buat jawab itu, kita harus lihat dulu gimana sumber ini nyusun ceritanya. Oke, kita mulai dari klaim utamanya. Jadi menurut sumber ini, deal dengan Amerika Serikat ini adalah sebuah kemenangan besar buat ekonomi Indonesia. Titik. Sumber ini tuh nggak nanggung-nanggung loh pakai istilahnya, bukan cuma sekedar untung, tapi langsung disebut ratusan triliun. Ini bukan lagi soal naik dikit-dikit, tapi ini sebuah lompatan raksasa buat ekonomi kita. Setidaknya, begitulah narasi yang dibangun sama sumber ini. Biar kebayang segede apa klaimnya, coba lihat angka ini. 700 triliun rupiah. Menurut sumbernya, ini tuh proyeksi surplus dagang kita sama Amerika di tahun 2025. Dan ingat, ini bahkan sebelum kesepakatan barunya berlaku. Jadi logikanya, kita udah punya pondasi yang kuat banget, dan kesepakatan ini bakal jadi roket pendorongnya. Terus, gimana sih sebenarnya mekanisme deal ini? Apa aja isinya? Yuk kita masuk ke detail syarat-syarat perdagangannya, seperti yang dijelasin di sumbernya. Nah, ini dia jantung dari kesepakatannya. Di satu sisi, tarif ekspor utama kita ke Amerika anjlok dari 19% jadi 0%. Di sisi lain, 99% barang dari Amerika yang masuk ke sini juga tarifnya jadi 0. Sekilas, kayaknya adil-adil aja kan? Sama-sama 0. Tapi sumber ini bilang ada kartu as yang bikin Indonesia jadi pemenang mutlak di sini. Dan inilah kartu as yang dimaksud. Klaimnya adalah, meskipun kita ngasih tarif 0% buat barang Amerika, itu nggak terlalu bahaya. Kenapa? Ya karena biaya produksi di sana mahal, dolar juga kuat, jadi produk mereka nggak akan bisa bersaing sama produk lokal atau produk impor lain di pasar Indonesia. Jadi ibaratnya kita buka pintu lebar-lebar, tapi tamunya nggak bakal bisa ngerebut isi rumah kita. Gitu kira-kira. Sekarang, ayo kita lihat lebih dalam lagi. Industri mana aja sih yang katanya bakal jadi bintang utama dari kesepakatan ini? Sumber ini nunjuk beberapa sektor kunci yang bakal untung besar. Pertama, minyak sawit. Coba lihat datanya. Bahkan sebelum ada kesepakatan ini, Indonesia tuh udah nguasain 85% pasar sawit di Amerika. Gila kan? Dominan banget. Logika sumbernya sederhana. Kalau kena tarif aja, kita bisa jadi raja. Gimana ceritanya kalau tarifnya dihapus jadi 0? Dan sumber ini ngasih angka loh, nggak main-main. Katanya penghapusan tarif ini aja bisa nambahin pendapatan tambahan sebesar 2,6 triliun rupiah setiap tahun. Ingat ya, ini tuh bonus di atas kue dominasi pasar yang udah gede banget dari awal. Oke, kita pindah ke garmen dan alas kaki. Nah, disinilah klaim keunggulan kompetitifnya kelihatan jelas banget. Menurut sumber ini, tarif buat saingan utama kita kayak Vietnam dan Tiongkok itu tetap sama, nggak berubah. Sementara punya kita, anjlok jadi 0. Ini tuh ibaratnya kita lagi lomba lari, tapi cuma kita yang lari di jalur bebas hambatan. Yang lain masih harus loncatin rintangan. Dan dampaknya menurut sumber ini, bukan cuma soal duit ekspor. Industri ini kan nyerap tenaga kerja banyak banget. Proyeksinya lebih gila lagi. Pabrik-pabrik dari Tiongkok dan Vietnam katanya bakal pindah ke Indonesia buat ngejar keuntungan tarif 0% ini. Wow! Setiap narasi kemenangan biasanya punya sisi lain kan? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana sumber ini ngegambarin nasib negara tetangga sekaligus pesaing utama kita, Malaysia, dalam drama ini. Di sini narasinya jadi tajam banget nih. Sumber ini mengklaim kalau Malaysia untuk dapat dealnya sendiri itu harus menggadaikan negaranya. Katanya sih ada konsesi besar di bidang pertahanan dan keamanan. Perlu kita garis bawahi banget ya, ini adalah klaim yang sangat kuat dan ini murni perspektif dari sumber yang lagi kita bedah. Perbandingan ini benar-benar ngerangkum kontras narasi yang dibangun sumbernya. Di satu sisi, ada Indonesia yang digambarkan bernegosiasi dari posisi kuat, independen dan bebas aktif. Di sisi lain, ada Malaysia yang seolah-olah harus menukar kedaulatannya di bidang pertahanan demi sebuah kesepakatan dagang. Beda banget kan penggambarannya? Oke, jadi gambaran besarnya gimana buat ekonomi Indonesia ke depan menurut sumber ini? Coba kita kumpulin semua prediksinya. Garis waktu ini nunjukin momentum yang diklaim sumber itu.
Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, tapi akselerasi. Dari 528 triliun di 2024, loncat ke hampir 700 triliun di 2025, dan diprediksi bakal nembus 800 triliun di tahun berikutnya. Itu kurvanya naik tajam banget. Jadi, kalau kita rangkum, inilah mesin-mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut narasi ini. Mulai dari industri padat karya kayak alas kaki dan tekstil, sampai komoditas andalan kita seperti sawit, karet, dan kakao, semuanya dapat bahan bakar super berupa tarif 0%. Jadi kita baru aja ngebongkar sebuah narasi yang sangat jelas. Ada pemenang mutlak, yaitu Indonesia, dan ada pihak lain yang katanya dirugikan. Tapi pertanyaan terakhirnya adalah, apakah perdagangan global itu beneran sesederhana itu? Apakah ini sebuah permainan zero sum, di mana kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah? Sumber ini ngasih kita satu sudut pandang yang kuat, tapi mungkin aja realitasnya punya lebih banyak bab dari yang diceritakan. Terima kasih sudah menyimak. Inilah babak baru ekonomi kita. Pertanyaannya, siapkah kita mengawal momentum ini? Tulis pendapat kritis Anda, dan mari bangun masa depan negeri. Makasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda percaya bahwa informasi berkualitas adalah kunci untuk tetap relevan di masa depan, klik subscribe dan bergabunglah dalam perjalanan kami membesarkan Suara Ruai.